We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. H2H, you remain the great I. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semuanya. Saya menyapa untuk saudara-saudara yang ada di onsite, yang di Mahakasini dan juga yang ada di rumah di Zoom. Selamat pagi, mari kita berikan senyuman melalui mata ya, pakai masker tapi kita bisa kasih senyum satu sama lain untuk mengucapkan selamat pagi dan ucapan syukur kita pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama. Dan for those of you who need the interpretation, you can use the interpretation feature on the Zoom apps, and there is Miss Renata will interpret for you. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau declare dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi pada saat kita bangun pagi hari, kalau ada kekhawatiran kita always declare ini dan kita tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita, amin. Mari kita nikmati hari ini, ibadah hari ini, dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru Tuhan. Kami boleh punya kesempatan untuk menghirup udara segar Tuhan, untuk kami boleh merasakan kesehatan dan beribadah bersama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan bahwa hari ini kami minta roh sukacita ada Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Kami percaya bagi hari ini bahwa firman-Mu juga akan berbicara kepada setiap dari kami, dan kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari saudara kita bangkit berdiri. Hey. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Come on, we sing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, yes, dan kota perlindungan. Come on, we go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Yes. Mari sama-sama kita katakan, hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Come on. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, hey, dan kota perlindungan. Come on. We go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on. Ku mau selalu
padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku yes. percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, amin. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kami, Tuhan Yesus. Yes. Yes, Lord. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Yes. Come on, we sing. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me in Jesus' blood. Oh, His love. Oh, His love. Oh, come on. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, free at last. Woo. Free at last, He has ransomed His grace. While I was a slave to sin, Jesus died for us. Yes, He died for me. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm chosen. Come on. I am chosen, not forsaken. Yes. I am who you say I am. You are for me. You are for me, Not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son? Come on. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place. Yes, amen. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. Come on. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, yes, I am. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Oh, I'm a child of God. Oh, I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Oh,
free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Come on. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child. I'm a child Oh, yes, I am. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I'm a child of God. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, I'm a child of God. Yes. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan kami kebebasan Tuhan. Kau memberikan kami pengampunan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Kau Bapa Tuhan. Dan yes, kami adalah anak Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. You are good Tuhan, you are good Father. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Kau persiapkan Tuhan setiap hati kami Tuhan, yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus Tuhan tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu ntar yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu, biarlah Kau berikan juga hikmat Tuhan yang daripada Engkau, supaya setiap kami yang mendengar bisa mendapat berkat juga Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya persilahkan duduk untuk Bapak Ibu yang ada di onsite. Dan kita diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Terima kasih musik tim. Saya mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan juga yang sudah sering hadir. Selamat datang di keluarga Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan membagikan beberapa pengumuman hari ini. Pengumuman yang pertama, untuk Youth Fellowship, kita akan ada di hari Sabtu yang akan datang. So, mari kita excited untuk mengajak para anak muda datang ke dalam Youth Fellowship ini yang kita akan adakan melalui Zoom, yaitu dengan tema Epic Comeback. Untuk topik yang kedua, kita sudah memulai 2 minggu yang lalu, dan minggu depan kita akan melanjutkan series ini. Jadi saya encourage untuk di-capture invitation-nya dan kita sebarkan kepada anak-anak, adik-adik, dan teman-teman dalam usia high school sampai dengan kampus. Oke, selanjutnya bagi Bapak Ibu di Gereja Every Nation Kelapa Gading, kami menghimbau, mengencourage untuk kita semua tidak hanya tertanam di ibadah hari Minggu, tapi kita juga ada di dalam life group atau kelompok kecil di mana kita benar-benar bisa bersama-sama keluarga rohani di tempat ini bertumbuh bersama dalam iman kita. Dan di sini di layar atau di screen Bapak Ibu Saudara ada life group leaders yang ada 3 kategori.
Yang pertama dari life group leaders yang di youth. Di situ ada saudari Iren atau saya sendiri, ada saudari Deborah, ada saudari Cynthia dan saudara Yosua. Jadi untuk yang belum bergabung, belum punya life group, bisa menghubungi nomor yang ada di slide, bisa di capture. Begitu juga dengan family, ada Pastor Raswan, ada Ibu Sharon, dan juga ada Pak Rocky dan Bu Lady yang akan memimpin life group di family. Untuk yang belum bergabung silahkan menghubungi, dan nanti juga mungkin dari ketua life group akan menghubungi saudara-saudara terutama yang baru, bisa silahkan menghubungi ke host juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Juga ada di single profesional, ada saudari Irma Bugasto dan juga saudari Iren untuk memimpin di life group single profesional. So mari kita sama-sama bergabung dalam life group dan bertumbuh di dalam iman kita bersama-sama sebagai satu keluarga rohani. Amin. Selanjutnya, Kids Service akan diadakan juga setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah dengan Zoom link yang sama. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia 5 sampai 12 tahun, di sini ada Kids Service. Silahkan bergabung, dan nanti dari guru sekolah minggunya Miss Erika hari ini akan membantu memasukkan ke dalam breakout room untuk mengikuti Kids Service di jam yang sama saat ini. Ya. Selanjutnya juga teens, youth, kids, dan teens. Teens juga ada di setiap hari Sabtu jam 1 siang melalui online Zoom. Silahkan juga boleh di-capture, di situ ada Zoom ID-nya untuk kita boleh encourage anak-anak atau adik-adik kita yang berusia 13 sampai 15 tahun untuk mengikuti ibadah teens ini. Fellowship di teens ini bersama nanti Ibu Sharon yang akan memimpin. Ya. Demikian pengumuman hari ini, mohon maaf. Selanjutnya kita akan melanjutkan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan. Yang pertama saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu yang ada di onsite, jika ingin memberikan persembahan melalui cash, ada amplop yang tersedia di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Silahkan menggunakan amplop tersebut, dan di belakang ada kotak persembahan yang bisa dimasukkan langsung ke situ amplopnya, amplop persembahan. Ya, saya persilahkan jika ada yang mau memberikan secara cash. Lalu kemudian kita juga ada cara yang selanjutnya, yaitu melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar juga. Untuk rekening yang pertama adalah untuk persembahan dan persepuluhan, dan untuk rekening yang kedua adalah untuk persembahan gedung. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki hati untuk mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja di tempat ini, di Gereja Every Nation Kelapa Gading, silakan bisa mentransfer kepada rekening yang kedua. Dan juga kita sudah ada, karena kita online dan kita mengikuti juga perkembangan zaman, kita ada QR Code. Silahkan untuk mempermudah juga bisa menggunakan e-money dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar, atau yang di onsite juga ada di belakang kursi masing-masing. Silahkan di-scan untuk memberikan persembahan secara online. Ya, demikian untuk informasi persembahan, dan mari kita membawa persembahan kita. Saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kita melihat Yesus sebagai teladan bagaimana dia memberkati kita, bagaimana punya hati Yesus yang begitu generosity terhadap hidup kita. Kita juga mau belajar bahwa itu menjadi takaran untuk kita memberi. Memberi dengan sukacita, memberi dalam bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan itulah yang akan Tuhan pakai, apa yang kita beri ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Amin. Mari kita naikkan doa kita untuk persembahan yang kita bawa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini
kami boleh datang Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau, memberikan hati kami dan juga memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami juga Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan apa yang sudah Engkau berikan terlebih dahulu kepada kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan dan persepuluhan kami sebagai bentuk ketaatan dan juga kasih kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan mengharumkan nama-Mu Tuhan, dan biarlah boleh dipakai Tuhan untuk memberkati gereja kami dan juga memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Biar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan melalui persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, kita siap untuk melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, dan pagi hari ini untuk firman Tuhan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Raswan Gautama. Silakan. Tes, ya, mohon maaf. Ya, kita percaya saudara dalam keadaan sehat selalu di dalam Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita masuk di dalam seri baru, Trustworthy. Ya, Trustworthy. Ya, dalam bahasa Indonesianya layak dipercaya, gitu ya. Mungkin ya, layak dipercaya. Coba lihat kiri kanan saudara yang di onsite, katakan Tuhan Yesus layak dipercaya. Ya, amin. Dia Allah kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Selamat datang juga saudara yang di rumah. Selamat datang di ibadah Every Nation Kelapa Gading. Baik saudara, pada seri terbaru ini, seri baru ini Trustworthy ini ada kurang lebih 6 minggu ya. Pelajaran ini kita akan membedah dari kitab Yesaya. Ya. Selama beberapa minggu ke depan kita akan ada di kitab Yesaya. Jadi mari siapkan hati saudara. Siapkan catatan Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita akan sama-sama belajar eksposisi ya untuk menggali kitab Yesaya bersama-sama. Kita akan menemukan keindahan dan kedahsyatan dan kebaikan Tuhan melalui kitab Yesaya ini. Dan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Amin. Dari seri ini nanti kita akan terus saudara akan semakin diperkuat fondasi dasar kekristenan saudara setelah kita melalui seluruh rangkaian seri khotbah dari kitab Yesaya atau Trustworthy dengan tema Trustworthy ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Yesaya, saya menceritakan sedikit siapa Yesaya dan ada di generasi, ada di zaman apa Nabi Yesaya. Ya, kitab ini ditulis oleh Yesaya sendiri, ya, atau bisa juga waktu itu dibantu oleh asistennya ya. Jadi Yesaya yang menulisnya seluruh 66 pasal ini waktu ditulis itu tidak pakai pasal ya. Waktu Yesaya menulis itu tidak pakai nomor pasal dan ayat. Nama Yesaya yang berarti the Lord saves. The Lord save, nama Yesaya atau Tuhan Allah yang menyelamatkan. Yesaya hidup di abad ke-7 sebelum Masehi, 7 atau 8 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 740 ya, kitab atau surat ini ditulis 740 sebelum Masehi. Nah, Yesaya pada masa pelayanannya itu hidup di kerajaan Yehuda, ya di kerajaan Yehuda di selatan. Dan Yesaya hidup sejaman ya pada masa pemerintahan ada 4 raja kira-kira. Di akhir dari pemerintahan Raja Uzia dan di masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia. Ya, ini adalah raja-raja kerajaan Yehuda di selatan ya. Nah, Yesaya mulai dengan menulis penglihatan. Nah, penglihatan ini di pasal-pasal pertama ini adalah berupa peringatan tentang penghakiman yang akan datang. Tentang juga pengharapan akan keselamatan
yang akan datang, Mesias yang dijanjikan yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah bobrok ini di generasi itu pada masa itu. Ya. Nah, seperti apakah generasi itu? Ya, generasi waktu Yesaya hidup itu seperti bagaimana gambarannya? Nah, kita mau lihat sebentar sebelum masuk ke kitab Yesaya, latar belakang atau situasi ya pada masa di kehidupan Yesaya seperti inilah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Seperti inilah mereka hidup. Ya, saya ambil contoh satu dari Salomo. Ya, dimulai dari Salomo 1 Raja-Raja 11 ayat 7 dan ke-8. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Kamos ini adalah dewa kejijikan orang Moab yang disembah oleh orang Moab. Di gunung sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok. Ya, Molok ini juga dewa. Dewanya Bani Amon, ya orang Amon. Salomo, raja waktu itu belum terpecah antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Salomo adalah raja Israel. Salomo seorang hamba Tuhan, raja yang diangkat oleh Tuhan, mendirikan bukit pengorbanan bagi dewa Kamos dan dewa Molok. Ya, itu situasinya, ya awalnya, latar belakangnya. Kemudian diikuti oleh anak cucunya, keturunan Salomo dan seterusnya sampai saya loncat ke Yotam, ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 34 dan 35. Ia, yaitu Yotam, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun, perhatikan, namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Itulah situasi kehidupan generasi Yesaya. Raja dan rakyatnya melakukan hukum Tuhan dan di saat yang bersamaan melakukan juga mempersembahkan korban kepada dewa-dewa ini. Dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Tidak dijauhkan tadi dikatakannya. Berikutnya, Ahaz, Raja Yehuda, 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dan 3. Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ini yang saya bold ini artinya catatan penting ya. Di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia, yaitu Ahaz, hidup menurut kelakuan, ini maaf ada salah benarnya, kelakuan raja-raja Israel. Berarti dari sini kita ada gambaran, rata-rata atau kebanyakan semua turunan Raja Israel dan Raja Yehuda ini melakukan yang sama, yaitu apa? Mempersembahkan korban kepada dewa-dewa tadi. Bahkan Ahaz ini mempersembahkan anak kandungnya sebagai korban dalam api kepada dewa-dewa di bukit pengorbanan tadi. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Sama aja kelakuannya dengan bangsa lain yang tidak kenal Tuhan atau Yahweh, yang menyembah Allah lain, Kamos dan Molok dan Baal dan lain sebagainya. Hidupnya sama dikatakan. Seperti kelakuan bangsa-bangsa lain, yaitu mempersembahkan korban dan menyembah dewa-dewa itu. Jadi menjadi di mata Tuhan dicatat sebagai kejahatan. Di mata Tuhan dicatat sebagai tidak benar di mata Tuhan dan jahat. Yaitu apa yang tidak benar dan jahat tadi? Yaitu membiarkan bukit-bukit pengorbanan sebagai tempat persembahan korban kepada Allah dan juga mempersembahkan korban kepada Allah lain. Inilah yang dikatakan tidak benar di mata Tuhan atau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yaitu bicara mengenai bukit-bukit pengorbanan. Ada sesuatu di sana, di bukit-bukit pengorbanan. Ini beneran bukit. Jadi mereka datang ke bukit, mendirikan mezbah, memberikan korban persembahan apakah binatang atau anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada dewa. Apakah dewa Kamos, dewa Molok, dewa Baal, dewa Asyera, dan segala jenis dewa dari bangsa-bangsa
di luar tetangga-tetangganya Israel, mereka juga sembah juga. Hati bangsa Israel dan Yehuda telah mendua. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah juga dewa bangsa lain. Itulah situasi generasi pada masa Yesaya hidup. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Saudara siap masuk ke kitab Yesaya? Saya ajak saudara sama-sama buka. Bagi saudara yang bawa Alkitab, yang di rumah ada Alkitab, silakan buka Alkitab saudara. Di Yesaya pasal yang kedua, kita akan baca Yesaya pasal kedua ayat pertama sampai kelima. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ya, untuk menghormati Tuhan, mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama yang di ruangan ini. 1, 2, 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Bapa di surga, aku berdoa biar pemberitaan firman pada pagi hari ini secara efektif, dan firman ini hidup, tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami, mempengaruhi hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, ya, orang berduyun-duyun, orang berbondong-bondong, seluruh mata seluruh bangsa-bangsa tertuju ke gunung Tuhan, ke gunung tempat di mana rumah Tuhan ada. Seluruh mata, seluruh perhatian, seluruh sosial media, seluruh pembicaraan, dikatakan orang berduyun-duyun. Kalau dikatakan berduyun-duyun itu artinya bagaimana, saudara? Berduyun-duyun itu artinya nggak habis-habisnya, terus datang. Orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, akan mengalir terus, akan berdatangan terus ke rumah Tuhan. Nah, saudara, hari ini mata orang seluruh dunia sedang tertuju ke Mandalika, Lombok, ya, betul ya. Siang ini kan ada final MotoGP, ya. Mata seluruh dunia sedang tertuju hari ini, di jam-jam ini. Ya. Jadi sorry saudara yang favorit MotoGP, saudara ibadah dulu ya, jangan nonton MotoGP dulu. Ibadah dulu, cari wajah Tuhan dulu. Karena mata seluruh dunia sekarang tertuju ke situ. Orang berduyun-duyun, bermobil-mobil. Saya lihat ada barisan mobil Alphard menuju ke Mandalika, barisan mobil-mobil keren, semua berangkat ke Mandalika, dan semua pesawat penuh, bandara penuh. Saya dikatakan berita bahwa Lombok begadang malam ini karena begitu banyaknya orang katanya cari makan dan lain sebagainya. Dan seluruh dunia bukan hanya datang ke Lombok, juga sosial media, TV, seluruh stasiun, semua hari ini tertuju ke MotoGP, ya kan? Nah, saudara, kira-kira seperti ini berduyun, bahkan nanti ya dikatakan nanti akan lebih daripada ini. Orang berduyun-duyun, hebohnya akan lebih dikatakan, karena dikatakan di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Saya kasih juga dalam versi NLT-nya, semoga saya ada tadi di situ ya. Sorry, balik lagi slide-nya, sorry ya. In the last days, ya di ayat kedua tadi ya. The mountain of the Lord's house will be the highest of all. Will be the highest of all. Lebih tinggi, paling tinggi dari semuanya. Yang dimaksud all itu apa? Dari semua bukit-bukit yang lain, dikatakan gunung ini, gunung rumah Tuhan ini, gunung yang paling tinggi.
The most important place on earth, lebih penting dari Mandalika, Lombok tadi kan. Itu udah penting, orang bela-belain pergi ke sana. Ya. Ini lebih penting. Pada hari terakhir nanti, gunung rumah Tuhan itu akan lebih tinggi dari semuanya, di mana itu adalah yang paling penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Gak ada lagi yang mengalahkan kepentingan itu bagi saudara dan saya. Dan bagi semua bangsa-bangsa, bahwa gunung rumah Tuhan ini yang paling, the most important place on earth, dikatakan. Dan it will be raised above the other hills. Nah, bicara mengenai hills. Tadi yang kita awali apa di awal? Kita bicara mengenai bukit pengorbanan. Apa di situ? Ada apa di situ? Di bukit pengorbanan tadi. Di situ ada penyembahan berhala. Di situ ada penyembahan kepada dewa-dewa asing, bukan kepada Tuhan. Dan dikatakan pada hari terakhir nanti, it will be raised, diangkat gunung Tuhan akan lebih tinggi dari bukit-bukit pengorbanan itu. Dan semua orang dari seluruh dunia, and people from all over the world, will stream, berdatangan ke rumah Tuhan untuk menyembah, to worship. To worship siapa? Bukan dewa Molok tadi, bukan dewa Kamos tadi, tetapi menyembah Yahweh. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Pada hari terakhir akan datang. Saudara, ayat 2 ini, kalau di film gitu ya, ini seperti spoiler gitu ya. Kalau saudara udah nonton Batman belum? Udah tahu belum nasibnya Batman? Nah, kalau saya kasih tahu, saudara, itu spoiler nanti kan. Tapi pada nggak mau kasih tahu, ya kan? Pada nggak mau dikasih tahu, karena nggak seru nanti nonton filmnya. Nah, ini ayat kedua ini sudah dikasih tahu endingnya oleh Tuhan. Mau sebanyak-banyaknya bangsa mendirikan bukit pengorbanan, Tuhan bicara melalui Yesaya, nanti akan tiba waktunya. Gunung Tuhan lebih tinggi dari bukit pengorbanan. Orang akan lebih mengutamakan Tuhan Yesus Kristus daripada penyembahan berhala. Amin. Siapakah orang-orang itu? Saudara dan saya di tempat ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang membawa korban persembahan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa lain. Ya, saudara, sewaktu hari-hari pertama saya isolasi, ya, saya baru sembuh. Alumni, tadi sama-sama Kim ngobrol, yes, kita graduated ya, kita alumni COVID sama-sama sembuh. Ya, dan saudara mungkin sebagian di sini sudah sembuh juga dari COVID, puji Tuhan. Dan kalau masih ada yang sakit, percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Amin. Tetap bersabar, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dalam isolasi, jangan patah semangat ya. Nah, saudara, waktu pertama kali mulai isolasi, hari-hari pertama saya ada obrolan dengan Pastor Dani, ya, gembala di Palu. Lalu beliau bilang, udah, you nonton film yang ringan-ringan aja, yang lucu-lucu, Sule gitu atau siapa gitu ya, yang lucu-lucu lah gitu. Wah, gue nontonnya bola tuh, saya bilang. Saya nonton bola. Waduh, kalau nonton bola mah tambah tegang katanya dibilang. Ya kan? Tambah tegang tuh nonton bola, bahaya tuh. Jangan deh, jangan nonton bola. Nonton yang lucu-lucu aja, lawak-lawak gitu. Enggak seru, enakan nonton bola gitu saya bilang. Saya bilang gini, tapi nonton bolanya saya bukan siaran langsung. Saya nonton bolanya tuh siaran tayang ulang. Jadi saya sudah tahu siapa pemenangnya gitu kan. Jadi saya nggak tegang lagi gitu kan. Mau skornya berapa bodo amat. Pokoknya saya udah tahu skor akhirnya berapa. Jadi waktu nonton bolanya nggak tegang lagi. Terus saya bilang, saya juga nonton film perang. Ya, waduh, tambah tegang lagi film perang gitu. Nah, tapi saya sudah tahu siapa pemenangnya di film perang itu. Ya kan? Kalau kita nonton sesuatu yang kita sudah tahu ending ujungnya, udah nggak tegang, saudara. Coba saudara nonton bulu tangkis. Ya, kalau saudara nggak tahu siapa pemenangnya, tegang nggak? Tegang, saudara. Tapi kalau udah tahu, oh ini Indonesia yang menang gitu, saudara nontonnya dengan rileks ya. Saudara, demikianlah ayat ini mau kasih tahu kita. Supaya saudara nggak tegang dalam hidup ini. Kamu adalah pemenangnya, udah pasti. Saudara sudah tahu ujungnya. Saudara sudah tahu endingnya dalam kehidupan saudara.
Saudara sudah tahu ini bocoran-bocoran dan nanti ending dari kisah hidup saudara bagaimana? Apa endingnya? Endingnya adalah saudara adalah lebih dari pemenang, itu endingnya. Kalau saudara terus tetap berjalan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sudah kasih tahu bocorannya. Tuhan sudah kasih tahu nanti ini akan seperti ini. Ya kan? Coba kalau saudara punya usaha, saudara baru mulai buka usaha, buka toko. Ya ini kan gambling, rame atau enggak, rame atau enggak. Tapi kalau Tuhan kasih tahu, nanti toko kamu rame, saudara pasti akan semangat gitu. Demikianlah ini Tuhan kasih tahu. Nanti akan tiba waktunya. Semua bangsa ini akan berduyun-duyun. Semua bangsa itu akan berduyun-duyun. Kemana? Ke rumah Tuhan. Ya, ke rumah Tuhan. Tempat di mana Yesus ditinggikan. Nah dari ayat 1 sampai 5 ini saya ambil 3 kesimpulan, ya, apa yang Tuhan lakukan dari janji Tuhan ini, dari pengharapan yang Tuhan berikan ini. Yang pertama, Tuhan mengajarkan tentang jalan-jalannya. Ini saya ringkas dari ayat 1 sampai 5 ya. Ringkasannya adalah seperti ini. Dari nubuatan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya, Tuhan itu mau coba katakan apa ke kita. Tuhan mau bilang sama kita bahwa Tuhan mengajarkan tentang jalan-jalannya. Ya, Tuhan mengajarkan kita tentang jalan-jalan Tuhan. Ya, seperti di ayat 2, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ada jalan yang Tuhan berikan. Ada jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk Tuhan bawa kita di dalam jalan itu dan mengajarkan kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah bikin. Yang kedua, memberikan perdamaian bagi banyak suku bangsa. Sehingga nanti akan tiba waktunya pedang akan ditempa menjadi mata bajak. Ya, tidak akan ada lagi perang, tapi akan ada kedamaian. Ada waktunya bangsa dengan bangsa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan berikutnya, ayat kelima, Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang tadinya gelap, Tuhan menerangi seluruh bangsa-bangsa. Inilah yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Inilah yang akan Tuhan berikan melalui catatan, melalui nubuatan yang dicatat oleh Nabi Yesaya ini. Bahwa nanti akan tiba waktunya. Tuhan akan mengajarkan kita jalan-jalan menuju gunung rumah Tuhan itu. Memberikan perdamaian kepada bangsa-bangsa. Dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini merupakan nubuatan yang akan datang. Janji Tuhan yang akan datang. Ya, dengan latar belakang kemurtatan bangsa Yehuda dan bukan murtad, tapi mendua hati. Ada raja yang melakukan perintah Tuhan, tapi dia juga melakukan penyembahan berhala. Mendua hati. Di tengah-tengah keadaan itu, bangsa yang memberikan persembahan kepada Allah lain, dan bahkan memberikan korban persembahan juga yang sama-sama kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sebut bangsa yang tidak sungguh-sungguh. Yang dikatakan tidak sungguh-sungguh. Dari catatan raja-raja tadi, ada yang dikatakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maksudnya tidak sungguh-sungguh itu adalah ada Allah lain di hati mereka. Karena mereka juga berikan korban yang sama kepada bukit pengorbanan. Mereka berikan korban kepada Allah mereka, Yahweh, dan mereka berikan korban yang sama kepada bukit-bukit pengorbanan. Saudara, itu latar belakang kerajaan Yehuda dan Israel pada masa itu. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Apa maknanya kepada hidup kita masa kini? Dalam masa kini, tentunya sudah berkurang ya, tidak ada bukit-bukit pengorbanan itu. Mungkin ada di budaya-budaya kita, ada orang pergi ke Gunung Kawi, ya ke gunung juga kan, ke bukit-bukit kan, mencari sesembahan, mencari ilmu dan lain sebagainya. Tapi terlebih lagi di masa modern ini, apa bukit pengorbanan itu? Apa bukit pengorbanan saudara dan saya? Mungkin masih ada bukit pengorbanan di dalam diri kita. Bicara mengenai bukit pengorbanan,
itu bicara tentang penyembahan berhala. Kalau bangsa Israel pada masa itu bisa di saat yang bersama mereka datang ke bait Allah. Tapi di saat yang bersama juga mereka juga bisa datang ke bukit pengorbanan. Mari kita introspeksi, mari kita refleksi diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga mendua hati seperti bangsa Israel dan Yehuda? Di saat yang bersama masih bisa live group, masih bisa ke gereja. Di saat yang bersama juga mungkin ada bukit pengorbanan di dalam diri saudara. Tidak ada yang tahu, hanya saudara sendiri yang tahu. Apakah ada bukit pengorbanan itu di dalam diri saudara? Apakah itu kesibukan, pekerjaan? Apakah itu mungkin bukit pengorbanan itu adalah kepintaran saudara? Atau posisi jabatan saudara? Apakah bukit pengorbanan itu bisa jadi talenta yang saudara pakai untuk kemuliaan yang lain? Apakah bukit pengorbanan itu juga penyembahan berhala yang berupa uang, mamon, atau idola, atau apapun yang menggeser posisi Tuhan di dalam hati saudara? Itulah bukit pengorbanan saudara. Jika ada hal yang lebih penting dari Tuhan, itu adalah bukit pengorbanan. Dan apa akhirnya bukit pengorbanan? Semua raja-raja itu binasa, tercatat mereka tidak menjauhkan diri dari bukit pengorbanan. Sebagaimana Yesaya menubuatkan bahwa pada hari terakhir, gunung rumah Tuhan itu akan jauh lebih penting. Berarti di hari terakhir, di masa kita generasi ini, Yesus Kristus Tuhan harus menjadi yang paling penting, the most important place. Tempat yang paling penting. Yesus harus di nomor 1. Jika hati kita tidak sungguh-sungguh penuh menyembah dan mengasihi hanya Yesus Kristus saja, jika tidak 100% kepada Yesus, itu berarti kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi ya saudara, kalau hati kita tidak sepenuhnya sungguh-sungguh mengasihi Yesus 100%, itu berarti kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau jadikan Kristus sebagai Tuhan, mau jadi orang Kristen, 100% menjadikan Yesus sebagai gunung rumah Tuhan yang saudara sembah, bukan bukit pengorbanan. Atau tidak ada lagi bukit pengorbanan dalam hidup kita. Hanya Yesus saja dalam hidup kita. Inilah yang Yesaya tulis pada hari terakhir. Pada hari terakhir, orang akan membuang bukit pengorbanan itu dan hanya tertuju kepada gunung rumah Tuhan. Masih ada kesempatan hari ini untuk saudara dan saya, kita buang. Jauhkan bukit pengorbanan itu, musnahkan dari dalam hidup kita. Supaya kita hanya berduyun-duyun, dikatakan mari kita ke gunung Tuhan. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja kita menyembah, dan kita tidak menyembah berhala yang lain dalam hidup kita. Inilah yang Yesaya gaung-gaungkan kepada bangsa Israel. Stop menyembah berhala. Berhenti mendua hati. Mari kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Satu-satunya, 100%, nomor 1. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Hari terakhir nanti akan terjadi seperti itu. Kalau saudara tidak di situ, berarti saudara ketinggalan kereta. Ketinggalan rombongan. Mari saudara, dikatakan. Mari. Artinya ayo semua. Saya juga mengajak saudara, mari ayo kita sama-sama berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini saya tutup dengan kesimpulan. Saya tutup dengan apa yang Tuhan harapkan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kalau begitu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dari pesan nubuatan ini, dari spoiler yang Tuhan berikan ini, dari pengharapan nubuatan ini, dari semua masa depan yang Tuhan buka kepada kita. Kita sudah tahu sekarang ujungnya, kita sudah tahu sekarang endingnya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Inilah yang saudara harus lakukan. Yang pertama, lakukanlah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus.
Dikatakan Tuhan sudah menyediakan jalannya, Tuhan sudah mengangkat gunungnya, rumah Tuhan. Jadi siapakah gunung rumah Tuhan itu? Siapakah gunung tempat rumah Tuhan ada itu? Itu adalah gereja Tuhan. Amin. Itu adalah gereja Tuhan. Pada hari terakhir nanti, orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Orang akan berduyun-duyun datang mencari Tuhan. Kemana mereka cari? Mereka akan cari ke gereja Tuhan. Siapakah gereja Tuhan itu? Gereja Tuhan itu adalah saudara dan saya. Amin. Orang akan datang kepada saudara, mau mencari pengajaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan buat tadi. Berjalan di dalam jalan yang Tuhan ajarkan tadi, bersama dengan Dia. Saudara tidak diminta jalan sendiri oleh Tuhan. Di dalam perjalanan mungkin ada naik turun gunung. Waktu saudara naik gunung, saudara pernah hiking, pernah mendaki gunung? Pernah ya? Kadang-kadang ada kepleset, capek, ya berat, naik terus, letih, lelah. Tapi Tuhan katakan jalan bersama dengan Tuhan. Saudara nggak diminta jalan sendiri. Makanya kalau jalan itu bersama dengan Tuhan. Supaya waktu saudara letih, Dia akan angkat saudara. Dia akan gendong saudara. Dia akan bopong saudara. Untuk kita terus berjalan di dalam gunungnya Tuhan. Berduyun-duyun bersama-sama. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara, pesan jadi dari nomor 1 ini apa yang perlu kita terapkan? Jadikanlah Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya keselamatan bagi kita. Yang layak dipercaya, trustworthy. Kalau ada yang lain yang menjanjikan, belum tentu layak dipercaya. Ya sekarang lagi rame ya, cara cepat jadi kaya, ya kan? Dan benar kan, nggak bisa dipercaya dia. Yang menjanjikan aja udah dipenjara, masuk penjara kan? Jadi hati-hati. Siapa? Hanya Yesus yang layak untuk dipercaya. Janjinya iya dan amin. Kalau Dia katakan aku bawa engkau ke surga, Dia pasti akan bawa kita ke surga. Dia nggak bawa ke tempat yang lain. Jadikanlah Yesus Tuhan. Satu-satunya keselamatan saudara yang dapat dipercaya. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Mempelajari jalannya. God desires for us to learn His way. Jadi katakan, mari, come, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Di dalam jalan Tuhan, bukan hanya kita hanya berjalan saja, tetapi Tuhan mau kita belajar, jadi murid, belajar. Waktu belajar, pasti ada capeknya, ada jenuhnya, ada malasnya, ada kedagingannya, aduh pengennya tidur. Tapi Tuhan bilang, belajar. Pelajari jalan-jalannya. Berarti saudara perlu bersama-sama di dalam life group. Bersama-sama di dalam gereja. Belajar firman Tuhan. Bersama-sama belajar purple book yang sudah disediakan. Belajarlah firman Tuhan. Belajarlah di dalam jalannya. Selain saudara berjalan bersama Dia, pelajari jalan-jalannya. Ya. Bagian kita adalah kita belajar. Bagian Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tapi ada juga bagian kita. Berjalan, libatkan Tuhan, dan belajarlah. Supaya Ia mengajar kepada kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kemana? Ke rumah Tuhan itu. Ke gereja Tuhan. Karena dari situlah akan keluar pengajaran. Dari situlah akan keluar firman Tuhan. Yaitu sesama kita. Untuk kita saling menguatkan, saling membangun, saling belajar firman Tuhan satu dengan yang lain. Sehingga semakin kita naik ke gunung Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus gunung Tuhan itu sebagai the most important place bagi kita, sehingga kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hasilnya
kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu izinkan sewaktu kita berjalan ini, sewaktu kita belajar, sewaktu kita diajar, ada hal-hal yang dikoreksi dari kehidupan kita. Ada hal-hal yang dibuang dari kehidupan kita yang tidak benar. Bukit-bukit pengorbanan itu dibuang dari kehidupan kita. Waktu itu dibuang, itu pasti akan menimbulkan sakit dalam kehidupan kita, betul? Tapi Tuhan katakan buang semuanya, supaya kita berjalan hanya kepada Yesus saja. Singkirkan semua berhala dalam kehidupan kita. Yang ketiga, terakhir, yang Tuhan mau kita lakukan, miliki damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada ketuhanannya, kita dapat memiliki damai sejahtera itu yang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kita melihat Tuhan sebagai hakim yang tinggi di ayat 4 di zaman akhir. Dia yang menghakimi bangsa-bangsa. Dia juga akan membela saudara. Di nubuatan terakhir ini, di ayat 4 ini, Yesaya menubuatkan bahwa pada hari terakhir itu bangsa berhenti berperang. Bangsa meletakkan senjatanya. Artinya mereka, bangsa-bangsa ini, mereka sudah didamaikan dulu hatinya dengan Tuhan. Artinya, Yesus memberikan perdamaian menjadi jalan damai antara kita dengan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus akan mendamaikan hati bangsa-bangsa ini dengan Tuhannya. Dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Kalau hatinya sudah damai dengan Bapa di surga, maka bangsa dengan bangsa tidak akan terjadi peperangan lagi. Semuanya akan berduyun-duyun datang menyembah Tuhan. Amin. Jadi, saudara, dalam penerapannya ini, apa yang Tuhan mau rubah dalam hidup kita? Ketika kita berjalan di dalam jalan-jalannya, selalu ada area yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Dan selalu Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita. Sewaktu kita menjalani hidup ini. Yang Tuhan mau adalah jadikan Dia nomor 1 dalam kehidupan saudara. Jangan cari damai sejahtera atau kebahagiaan palsu di tempat lain yang dunia tawarkan. Jangan mencari damai sejahtera yang palsu dalam kehidupan saudara. Berjalanlah dan dapatkanlah damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati, yang dari Yesus Kristus, Tuhan. Damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan tidak akan bisa kita temukan di tempat lain, dimanapun juga. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, dari apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita akan belajar satu hal ini, bahwa tetaplah berjalan. Tetaplah berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita telusuri lagi ayat tadi, ya, Hizkia, jadi ini Hizkia raja dalam kehidupan Yesaya ini, masa-masa terakhir pelayanan Yesaya ini ada di Raja Hizkia, ya, di Raja Hizkia. Di awal tadi Uzia, ya, lalu Yotam, lalu Ahaz, dan terakhir Hizkia. Nah, di masa Hizkia ini, Yesaya terus memperingatkan kepada Hizkia. Jadi dicatat bahwa Hizkia berjalan takut akan Tuhan. Hizkia juga menghancurkan bukit pengorbanan. Ini yang diharapkan Tuhan dia lakukan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun, ada satu lagi ternyata yang kurang. Apa yang kurang Hizkia lakukan? Dia tidak mengajarkan anaknya, Manasye. Dia tidak mewariskan kepada Manasye anaknya. Dia tidak mewariskan imannya itu kepada Manasye anaknya. Sehingga apa yang Manasye lakukan di ayat ketiga, 2 Raja-Raja 21. Ia, Manasye, mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Sudah betul dihancurkan oleh Hizkia. Anaknya kembali menyembah berhala. Demikianlah Hizkia ketika ditegur oleh Yesaya, sewaktu dia membuka istananya, mengizinkan Raja Babilonia masuk ke istananya, mengintai seluruh perbendaharaan, perlengkapan istananya Hizkia.
Ketika Yesaya datang kepada Hizkia, apa yang kamu lakukan? Saya izinkan pengintai-pengintai Babylon itu masuk, raja-rajanya. Lalu apa yang kamu kasih lihat? Saya kasih lihat semua. Yesaya marah di situ. Akan hancur nanti kerajaanmu suatu saat nanti oleh kerajaan Babilonia. Apa jawab Hizkia? Jawab Hizkia adalah, biarin aja. Yang penting selama pemerintahan saya mengalami damai sejahtera. Urusan nanti, generasi berikut urusan nanti. Itu pikirannya Hizkia. Hizkia nggak ngomong, tapi itu di dalam hatinya. Tapi Yesaya tahu, Hizkia berkata demikian. Sehingga 100 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia. Kita sudah tahu ceritanya itu ya. Lalu Israel diungsikan ke Babel dalam pengungsian selama 70 tahun. Saudara, apa maknanya bagi kita semua? Saya tutup dengan renungan bagi saudara. Tim musik bisa maju ke depan. Mari kita merenung sambil kita menyembah Tuhan. Saudara, pertama tadi kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara perlu belajar pengajaran di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang berikutnya, saudara perlu dapatkan damai sejahtera hanya dari Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara perlu wariskan itu kepada anak cucumu, kepada keturunanmu. Jangan seperti Hizkia. Dia tidak mewariskan kepada anaknya. Sehingga generasi berikutnya mereka bangun lagi penyembahan berhala. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya ini. Saya percaya firman ini juga bagi kita. Biarlah pesan ini menguatkan kita. Bahwa masa depan saudara dan saya indah di hadapan Tuhan. Dan saudara ada di dalam track yang benar. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan memang benar, Dia layak untuk dipercaya. Dia telah menjanjikan masa depan, keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saat Kristus telah membebaskan kita, kita sungguh-sungguh bebas di dalam Dia. Karena Dia layak untuk dipercaya. Apa yang Dia janjikan kepada kita untuk kita dibebaskan. When the Son set us free, kita sungguh-sungguh free indeed. Kita sungguh-sungguh bebas dan merdeka. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me. Oh, His love for, oh, His love, oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am in my Father's house, in my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm chosen. Come on. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are for Yes, not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am. I am who you say I am. Who the Son? Come on. Who the Son sets free.
a child of God. Yes, yes, I am in my Father's house, in my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Kami adalah anak-anak-Mu. Benar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus. Layak untuk kami membawa korban persembahan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Ketika firman Tuhan ini berbicara kepada saudara secara pribadi, mari kita menghormati firman ini. Dan izinkan Roh Kudus membedah hati kita pada pagi hari ini. Mari buka hati saudara. Kalau ternyata saudara teringat ada bukit-bukit pengorbanan yang saudara bangun dalam hidup saudara. Hari ini kesempatan yang baik untuk kita menyingkirkan, memusnahkan, tinggalkan bukit-bukit pengorbanan itu, yaitu berhala dalam hidup kita. Jika ternyata Yesus tidak nomor satu dalam kehidupan saudara, mari datang kepada Dia. Mari datang ke jalan-jalan Tuhan. Jadikan Yesus Kristus the most important place, the most important, yang terpenting dalam hidup kita. Kalau itu saudara selama ini tidak menempatkan Yesus di tempat yang pertama, mari siang ini saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan dan katakan, yes Tuhan, mulai hari ini saya mau jadikan Yesus Tuhan, menjadikan Yesus di tempat yang pertama dalam hidup saya. Tidak ada lagi bukit-bukit pengorbanan. Biarlah gunung rumah Tuhan ini menjulang tinggi, berdiri tegak, lebih tinggi dari bukit-bukit pengorbanan itu, yaitu Yesus Kristus. Lebih tinggi, lebih utama dalam hidup saya. Jika itu saudara yang di rumah, atau saudara yang di ruangan ini, saya mengajak saudara taruh tanganmu di dadamu. Jika firman ini berbicara kepada saudara, saya ajak saudara taruh tanganmu di dadamu dan berdoa bersama-sama saya. Saudara boleh katakan, Tuhan Bapa di surga, saya menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Saya bersyukur bahwa Yesus menjanjikan keselamatan bagi saya. Terima kasih untuk firman ini bahwa pada hari terakhir orang-orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, masuk ke rumah Tuhan melalui jalan-jalan Tuhan. Dan pagi ini saya mau ada di dalamnya, berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Dan pagi ini saya mau singkirkan, saya mau musnahkan, hancurkan semua berhala dalam hidup saya. Saya mau tinggalkan itu. Saya mau jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang nomor satu dalam hidup saya. Tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidup saya, bahwa Yesus satu-satunya penguasa dan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara yang sungguh-sungguh merespon firman Tuhan ini, saya mengundang saudara, saya menganjurkan saudara untuk saudara ikut terlibat di dalam life group, supaya di situ saudara belajar sungguh-sungguh jalan-jalan Tuhan dan firman Tuhan. Saya mengajak saudara, jangan jadi pengembara sendirian. Mari bergabunglah di dalam komunitas, di dalam life group. Di sana ada saudara-saudara seiman yang bisa menguatkan saudara, yang bisa membangun saudara, bisa saling mendoakan saudara satu dengan yang lain. Amin. Bila saudara belum terkoneksi dengan life group,
Saya dorong tadi sudah ada nama-nama ini. Terima kasih Debo dan Cynthia. Saudara bisa hubungi nama-nama ini. Atau izinkan kami juga menghubungi saudara. Amin. Untuk kita sama-sama terkoneksi satu dengan yang lain di dalam live group. Saudara mau? Amin. Kita bertumbuh bersama-sama ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Dan jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan pergilah dan jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin, amin.